Bismillahirrahmanirrahim. Sadar kaya. Salah satu mazhab fikih tersohor di dunia adalah mazhab Hanafi. Tokoh sentralnya adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, seorang ulama besar dan pengusaha sukses yang berbisnis minyak dan sutra. Level usahanya sudah mencapai passive income yang sangat stabil. Malamnya beliau sibuk menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Siang harinya beliau sibuk mengajar murid-muridnya. Lalu kapan mengurus bisnisnya? Tidak perlu terlalu diurus, karena sudah berjalan sistem bisnisnya dengan baik. Salah satu murid Imam Hanafi yang kemudian menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Dan ini turut mewarnai pemikiran Imam Syafi'i tentang harta dan kekayaan. Begini kisahnya. Awalnya Imam Syafi'i sempat sinis ketika melihat kekayaan, alergi pada harta dan orang kaya. Harta itu halalnya dihisap dan haramnya diazab. Itu menurut beliau, dan itu memang benar. Jadilah beliau pengagum ulama-ulama miskin. Menurut beliau, inilah orang-orang yang bebas dari hisab di akhirat. Singkat cerita, kemudian beliau belajar kepada Imam Malik, dan beliau benar-benar kaget. Ternyata karpet di rumah Imam Malik itu kalau diinjak, mata kaki bisa tenggelam, saking empuknya. Imam Malik kalau mengajar, kursinya lebih tinggi, bajunya bagus-bagus, keren abis. Imam Syafi'i mulai membatin, ini orang alim, tapi hartanya berlimpah. Di sisi lain, Imam Malik beranggapan bahwa nikmat dari Allah memang harus ditampakkan sebagai rasa syukur. Setelah sekian lama belajar, akhirnya beliau bertanya kepada Imam Malik gurunya, apakah dia sudah cukup belajarnya? Kata sang guru, sudah cukup. Imam Syafi'i lantas diminta belajar pada orang alim yang lain, tapi sayangnya orang alim itu sudah wafat, namanya Abu Hanifah. Begitu penjelasan Imam Malik, sang guru. Lantas, saya berguru kepada siapa lagi, Tuan Guru? Tanya Imam Syafi'i. Temui muridnya yang sa'alim gurunya. Dialah yang bernama Muhammad Asy-Syaibani. Jelas Imam Malik. Lalu, kapan saya berangkat, Guru? Tanya Imam Syafi'i lagi. Besok, kata Imam Malik. Keesokan harinya, diajaklah Imam Syafi'i ke pasar sebelah Baqi di Madinah. Tangan Imam Syafi'i saat itu digandeng gurunya. Di sana ada penyewaan unta. Imam Malik bertanya, mana kafilah yang hendak ke Irak? Saya mau sewa. Saya, Tuan Malik, jawab salah satu kafilah di sana. Imam Syafi'i diberi uang dan bekal oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, guruku memberiku sekian dinar. Kalau dikonversi sekitar 50 juta rupiah. Imam Syafi'i jadi mikir, ulama miskin yang dia kagumi tidak pernah ngasih uang, sedang ulama kaya ini malah memberi uang. Maka mindsetnya mulai berubah. Singkat cerita, beliau sampai di Irak. Begitu tiba di tempat Muhammad Asy-Syaibani, beliau lebih kaget lagi. Di ruang tamu Muhammad Asy-Syaibani ada emas-emas batangan. Beliau menghitung emas-emasnya di ruang tamu. Masya Allah. Menariknya, emas-emas itu dipotong-potong, lalu dipindah, disimpan di gentong-gentong. Imam Syafi'i sempat membatin, melihat kekayaan Imam Malik saja sudah luar biasa. Di sini malah lebih luar biasa lagi. Muhammad Asy-Syaibani adalah pakar usul fikih dan nanti jadi asbab kenapa Imam Syafi'i menjadi pakar usul fikih juga. Sampai-sampai Syafi'i pernah berkata, semua orang yang mempelajari kitabku maka berhutang jasa pada Abu Hanifah. Jelas, karena beliau pertama kali belajar ilmu usul fikih melalui Muhammad Asy-Syaibani, dan Muhammad Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah. Setelah sekian lama berinteraksi, Imam Syafi'i semakin kentara, kaget dan takjubnya.
terutama soal harta. Kenapa anak muda? Tanya Muhammad Asy-Syaibani. Heran saja, ulama kok kaya? Ucap Syafi'i. Kamu heran? Iya guru. Ya sudah, harta ini saya berikan kepada orang-orang fasik saja. Imam Syafi'i langsung berpikir cepat dan beliau berucap, jangan guru, nanti hartanya dipakai zina dan judi. Muhammad Asy-Syaibani kemudian menegaskan, ya, kalau harta ini saya kasih kepada orang-orang yang gak jelas, nanti akan dipakai untuk hal-hal yang gak jelas juga. Imam Syafi'i bergumam, ya juga ya, kalau harta dikuasai oleh orang-orang fasik, ya bakal repot. Lalu beliau mengangguk, ya sudah, orang alim yang kaya itu gak masalah. Mulai saat itu, cara pikir beliau berubah drastis dan semakin berubah karena digembleng terus oleh Muhammad Asy-Syaibani. Harta yang baik itu membuat teman senang dan membuat musuh benci, pesan Muhammad Asy-Syaibani suatu ketika. Pelan-pelan Imam Syafi'i mulai mikir, iya juga ya, di antara tanda-tanda orang benar itu dimusuhi oleh si fasik dan si munafik. Kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan, orang beriman itu harus punya pengaruh, harus punya kekuatan dan kaya. Keterusan mikir begitu sampai akhirnya terkenal statement dalam mazhab beliau, Islam itu mulia dan tiada yang melebihi kemuliaannya. Misal, ada orang lain naik kuda, nah orang beriman gak boleh naik keledai, harus lebih baik daripada itu. Ya kalau sekarang orang fasik menaiki sepeda motor, maka orang alim naik mobil yang bagus. Itulah statement hasil didikan sang guru Muhammad Asy-Syaibani. Pada dasarnya Muhammad Asy-Syaibani menyerukan manusia agar hidup dalam berkecukupan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Tapi jangan sampai bermewah-mewahan. Beliau pun tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup, selagi kelebihan tersebut hanya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Ya, sudah semestinya harta digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Sebaik harta adalah harta yang baik di tangan orang baik. Seorang mukmin semestinya sadar kaya, karena ia dituntut menjadi muzaki, pembayar zakat, bukan menjadi mustahik yang menerima zakat. Kesempurnaan rukun Islam juga berhaji, dan tentu perlu biaya yang tidak sedikit, belum lagi tuntutan dakwah dan jihad. Menjadi pengasuh anak-anak yatim, menjadi penolong bagi janda-janda lemah, dan kaum duafa lainnya, semua perlu biaya. Hidup di dunia hanya sekali, pilihlah peran terbaik untuk dirimu sendiri, yaitu yang bermanfaat dan membahagiakan sesama.